Oke, kita akan bahas terkait dengan lanjutan materi eh, manajemen operasional. Kali ini kita akan bahas terkait total quality management. Seperti apa kita akan bahas. Oke, kali ini kita bahas TQM. Tujuannya pembelajaran ini adalah bagaimana mendefinisikan kualitas dari TQM, standar-standar kualitas TQM, menjelaskan Six Sigma, menjelaskan bagaimana menerapkan benchmarking, kemudian menjelaskan produk-produk yang kualitasnya teruji dengan konsep Taguchi, kemudian menggunakan tujuan TQM. Oke, kita akan bahas apa sih definisi kualitas ya. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang melebihi dari harapan. Itu definisi kualitas. Jadi kualitas itu ada dulu standarnya ataupun harapannya, ya. Nah, baru ntar dia masuk dari harapan ataupun standar yang kita tentukan, ya. Nah, kemudian definisi TQM, pengertian TQM dibedakan menjadi dua aspek, apa dan bagaimana. Yang pertama apa? TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau continuous improvement dalam bentuk produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Ya, jadi kita membuat satu CI, continuous improvement itu jadi makanan sehari-hari ataupun istilah yang akan sering kita dengungkan di bicara operasional. Jadi harus buat continuous improvement, membuat perbaikan yang terus-menerus. Jadi bukan hanya perbaikan yang sekali saja, tapi karena semua itu harus di-improve terus, ya. Dan improve itu nggak hanya terkait proses, manusia juga di-improve. Kalian sebagai people, ya kan, dari bagian bisnis kan ada people, ya, yaitu manusia. Harus di-improve. Yang tadinya kalian nggak cuma ijazah SMA, SMK, sekarang di-improve menjadi S1 manajemen. Udah S1 manajemen, nanti di S2 mungkin. Dari situ juga itu dari sisi pendidikan formal. Pendidikan informalnya dari sisi sertifikasi, kalian punya sertifikasi digital marketing, sertifikasi apa dan apa. Hanya harus di-improve. Itu dari sisi manusianya ataupun people. Nanti di sisi proses ada lagi, ya, yang tadinya 10 step jadi 5 step, 5 step jadi 3 step, yang tadi waktunya 10 jam jadi tinggal 4 jam, dan seterusnya. Nah, itulah continuous improvement di dalam TQM. Lalu bagaimananya? Ada namanya total quality approach, hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik TQM. Jadi pendekatannya apa sih? Yang pertama, pendekatannya bagaimana kualitas itu berpengaruh terhadap fokus pada pelanggan atau customer focus, baik pelanggan internal maupun eksternal. Apa sih maksud pelanggan? Jadi di kita ini sebenarnya sedang melayani, ya, melayani customer, ya. Tapi ada juga beberapa, saya kan nggak langsung ketemu customer, makanya customer kita adalah departemen lain. Contoh, tim di setiap perusahaan pasti punya tim komersil, sales maupun tim marketing, ya, sales lah. Nah, tim sales itu kan memberikan layanan terhadap, memberi penawaran terhadap customer-customernya, baik bidang apapun, entah jasa maupun produk. Setuju sampai sini ya? Nah, dari situ dia akan menawarkan, pakai produk saya nih, harga sekian, cepat, murah, dan seterusnya. Nah, ketika sudah deal, sudah terbentuk order, terbentuk sales, nah otomatis bagian operasional. Nah, berarti operasional, ya, jadi pertama tim komersil mensupport customer karena dia bagian yang menawarkan. Yang ketemu langsung pertama kali si customer yakin mau pakai produk perusahaan kalian, itu adalah si komersil, tim sales atau tim marketing. Nah, ketika sudah deal, tim operasional mensupport si komersil biar tetap dibayar, tetap telayanin. Nah, makanya disupport operasional. Operasional juga disupport sama IT, kan IT operasional butuh perangkat, butuh komputer, butuh software, hardware, dan seterusnya, jaringan. Nah, disupport oleh IT. Nah, itu maksud dengan pelanggan internal. Kalau eksternal, ya customer yang terhadap bisnis tersebut. Jadi gitu ya, pelanggan itu ada dua, internal maupun eksternal. Itu udah common, udah umum. Kemudian memiliki obsesi tinggi terhadap kualitas. Jadi harus punya obsesi, kemauan tinggi terhadap kualitas.
menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pengesahan masalah, memiliki komitmen jangka panjang, membutuhkan kerjasama tim, teamwork, memperbaiki proses secara berkesinambungan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karena harus dilatih karena biar kualitasnya terjaga. Karena kalau nggak dilatih gimana dia menaikkan kualitas, nggak pernah di training, nggak pernah di coaching dan seterusnya. Memberikan kebebasan terkendali, memiliki kesatuan tujuan, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Ya. Nah, sedikit kita flashback terkait sejarah TQM. Evaluasi gerakan TQM dimulai pada masa waktu gerak oleh Bapak Manajemen Ilmiah Frederick Taylor tahun 1920-an. Aspek paling fundamental dari manajemen ilmiah adalah pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Nah, ini kan jadi fondasi manajemen, ya. Jadi semua itu harus di planning, nggak ada ujuk-ujuk atau ujuk-ujuk apa tiba-tiba langsung action, jangan. Harus di prepare dulu, di konsep dulu, dibuat planning, ya kan, baru dieksekusi. Makanya ada proposal, ada namanya desain dulu, itu kan ada rancang bangun. Nah, nanti itu dengan mulai dibentuk departemen kualitas yang terpisah. Makanya dengan ada itu ada departemen khusus, ada departemen quality ya, atau QMS. Kalau pendekatan ISO 9001 ada departemen quality management system. Ya, kemudian meningkatnya volume dan kompleksitas pemanufakturan, mendorong timbulnya quality engineer, reliability engineer. Quality engineer mengarah pada konsep control chart, ya, dan mengarah konsep SPC, di mana kemudian memang aspek TQM. Ya, jadi aspek TQM ada kepuasan pelanggan, respect setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Fokus pelanggan, pandangan tradisional. Pelanggan adalah suatu perusahaan adalah orang yang membeli dan menggunakan produknya. Pelanggan tersebut berinteraksi dengan perusahaan setelah proses pemasaran produk. Sebaliknya sebelum proses pemasaran produk disebut dengan pemasok. Ya, supplier, pemasok, ataupun vendor. Nah, seperti ini ya. Jadi bicara perusahaan itu kan tentunya jual beli ya. Kita nggak bisa jual doang, nggak beli. Karena kita butuh bahan baku, kita butuh disupport. Namanya di siklus umum pasti ada pemasok. Ya, tapi kalau dia punya pemasok itu lebih ke manufaktur karena dia rutin. Kalau vendor itu sejadi bukan pemasok karena dia jarang-jarang. Kalau kayak supaya kita butuh telepon, itu kan sebenarnya jarang-jarang doang, mensupport doang. Apakah disebut pemasok? Kan enggak. Tapi kalau yang dia memasok bahan baku kita, misalnya kita jual nasi goreng, pemasok kita ada tukang kecap, tukang beras, tukang minyak goreng. Nah, itu pemasok bagi kita karena kita rutin. Tiap hari butuh dia, kalau nggak ada dia kita nggak bisa jualan. Namanya sebut pemasok ya, atau vendor secara umum karena kan tempo-tempo kita beli meja itu kan, nah itu kan juga bukan pemasok. Jadi agak sedikit berbeda definisinya. Pendekatan TQM, pelanggan dan pemasok ada di dalam dan di luar organisasi. Di luar organisasi terdapat pelanggan eksternal, yaitu orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan. Pemasok eksternal yaitu orang yang menjual bahan baku atau bahan mentah, ya, atau informasi jasa kepada organisasi. Sedangkan organisasi disebut dengan pelanggan internal atau pemasok internal. Jadi hubungannya antara pelanggan dan pemasok. Selain itu kita akan bahas terkait kepuasan customer, kepuasan pelanggan. Dalam pendekatan TQM, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Ya, jadi yang bilang bagus enggaknya itu pelanggan, jangan bagi kita wah ini baru bagus. Jangan salah. Karena kita tuh bukan pengguna langsung gitu. Walaupun sebagai indikator dasar awal enggak apa-apa, tapi yang kita pakai adalah benar-benar dari testimoni ataupun dari pengukuran si customer yang menggunakan real, bukan kalau kita takutnya ada kepentingan gitu kan dan sebagainya. Sehingga semua usaha manajemen TQM diarahkan pada satu tujuan, yaitu kepuasan pelanggan. Beberapa manfaat terciptanya kepuasan pelanggan. Pertama, hubungan perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis. Ini kan jadi dasar. Jadi kalau kita sudah harmonis, jarang ada isu gitu kan. Masalah pasti banyak, cuman bagaimana kita coba solving, kita coba tekan biar lebih kecil dan sebagainya. Mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, word of mouth, reputasi perusahaan menjadi baik, meningkatnya laba perusahaan. Ya, jadi kualitas dimulai dari si pelanggan atau customer. Setiap orang dalam perusahaan harus bekerja dengan pelanggan internal dan eksternal untuk menentukan kebutuhan mereka.
bekerjasama dengan pemasok internal dan eksternal. Beberapa unsurnya yaitu pelanggan harus mencapai prioritas utama bagi organisasi, kemudian pelanggan yang dapat diandalkan adalah pelanggan yang paling penting. Ya, kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi, jadi punya standar yang tinggi, ya kan? Jadi biar terjamin, nggak lama gitu, nggak ada kepastian terhadap standar kualitas, rasa, ya kan? Karena kalau kita beli nggak punya standar kan, anggap kayak di warung-warung yang masih ini gitu kan, kadang enak, kadang enggak gitu kan, kadang kasinan, kadang enggak, karena nggak punya standar. Nah, kalau punya standar, terus standar kecepatan, standar bungkusnya, standar apalagi pembayarannya, oh harganya ganti-ganti, kemarin 10.000 karena sekarang 12.000 karena nggak punya standar. Dia lihat pembelinya pakai mobil dikasih 12.000, pembelinya pakai sepeda 8.000. Nah kan nggak punya standar, ya harusnya dipukul rata gitu kan. Kecuali ada pendekatan lain. Nah, beberapa macam metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan ada sistem keluhan, saran, ghost shopping, lost customer analysis, ya. Nah, supaya kepuasan pelanggan, metode surveinya banyak. Ada pengukuran directly reported certification, delivered certification, problem analysis, important performance rating. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, definisi dan proses pengambilan keputusan. Ya, tentunya masalah banyak. Bicara operasional paling banyak masalah karena paling etik ya dalam bisnis itu di operasional. Makanya ada mata kuliahnya di manajemen operasional. Bicara jasa ada namanya operasional. Bicara item ada biasanya bagian manufaktur atau produksi, ya kan? Dia memproduksi sesuatu untuk dijual. Tapi kalau yang sifatnya services, dia operasional, mengoperate, mendelivery, mengantarkan, menyajikan, menservis, melayani. Nah itu kan beda. Nah, untuk melakukan penentuan pilihan dan pemecahan masalah, kualitas keputusan dibuat oleh seorang manajer sangat penting. Ada dua peran, yaitu kualitas keputusan manajer secara langsung mempengaruhi peluang karir, reward, dan kepuasan kerja. Kemudian kepuasan manajerial memiliki kontribusi terhadap kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Jadi sangat vital nih, kritikal ya terhadap prosesnya. Dua cara yang paling bisa kita gunakan dalam mengevaluasi suatu keputusan yaitu dengan memeriksa hasilnya, dibuat pemeriksaan, kemudian mengevaluasi proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Bener nggak nih kita evaluasi ini? Ya, metodenya banyak nih. Dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan piranti atau alat untuk pengolahan datanya guna memperbaiki kualitas terbagi dua. Ada yang terkait dengan piranti atau alat untuk data numerik, ya. Ada lagi data verbal. Jadi kalau numerik itu bisa dihitung. Kita bisa menggunakan check sheet, kertas periksa. Jadi kayak di tikmak gitu kan, di checklist dari 10 item. Oh, kebersihannya iya, ini ya, itu check sheet. Ada lagi Pareto chart, diagram Pareto, jadi dari komparasi dari 10 berapa gitu kan. Ada histogram, history, scatter diagram pencar, ada stratifikasi, ada contour chart atau peta kontrol yang kalau di Toyota itu ada kayak apa? Bintang-bintang ini udah sampai mana gitu kan, control chartnya. Ada lagi itu digunakan untuk mengetahui apa masalah utama terjadi penyimpangan. Yang kedua adalah terkait dengan data verbal, artinya tidak ada angka. Kita bisa menggunakan metode brainstorming, flowchart, diagram alur ya. Ada fishbone diagram, diagram tulang ikan maupun diagram pohon tree. Seperti itu. Ada juga diagram hubungan, ada diagram gabungan. Nah, keenam pilihan tadi atas digunakan untuk meneliti apa root cause atau akar masalah utama sehingga masalah dapat tindakan-tindakan korektifnya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, 8 langkah pemecahan masalah dalam TQM. Oke, langkah-langkahnya. Oke, 8 langkah dalam pemecahan masalah dalam TQM. TQM lebih menekankan perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement di lingkungan kerja sehingga dapat mencegah timbulnya masalah. Ya, dalam hal ini ada dua model untuk pemecahan masalah yang sekaligus mengarah pada perbaikan berkesinambungan, yaitu siklus Deming dan metode Perry Johnson. Siklus Deming, kita akan bahas tentang Deming, adalah perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh seorang pionir TQM dari Edward Deming, mengembangkan rencana untuk perbaikan, yaitu konsep yang kita sering dengar atau yang pernah dengar
adalah PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Plan, membuat suatu perencanaan. Do, melaksanakannya. Check, memeriksa hasil yang dicapai. Dan action, melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jadi siklusnya begitu. Ya, ini lebih detailnya, ada PDCA, ada proses pengambilannya, langkah-langkahnya, menentukan prioritas masalah, mencari sebab yang mengakibatkan masalah, meneliti sebab-sebab yang paling berpengaruh, dan menyusun alternatif langkah perbaikan. Do-nya melaksanakan langkah-langkah perbaikan, check-nya periksa hasil perbaikan, action-nya mencegah, berulang, menggarap masalah selanjutnya. Nah, itu konsep PDCA. Itu bisa kita gunakan, dan itu common digunakan di dunia personal, di dalam proses. Ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam pemecahan masalah, menentukan prioritas masalah. Ya, kita bisa menggunakan diagram Pareto, ini seperti ini, grafik, ada histogram, ya, kemudian ada bagian peneliti. Sebab masalah kita bisa menggunakan namanya gambar tulang ikan. Jadi kayak tulang ikan, jadi ada 5 unsur gitu kan, mengarah ke satu utama. Nah, siapkan diagram sebab dan akibat dengan menyatakan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Jadi ada konsep namanya fishbone, ini nomor 2. Nah, 3 tadi Pareto, perbandingan ya. Yang keempat ada konsep 5W1H ya. Why, what, where, when, who, dan who. Gitu. Kemudian melaksanakan langkah-langkah perbaikan, itu konteks itu sendiri. Ya. Kemudian mencegah, nah ya, kalau sudah kita lakukan, mencegah juga ada. Ya. Cegah lebih baik, ya kan? Dibuat satu standar, cara kerja, prosedur, dibuat kebijakan dan seterusnya. Menggarap masalah yang belum terpecahkan, kita bisa mulai lagi dari awal, ya, step by stepnya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi satu masalah dan masukkan ke dalam best practice pengukuran. Sehingga kalau kalian nanti suatu saat jadi manajer operasional, kalian bisa menggunakan tools ini, cara-cara ini kan, itu menjadi kerangka berpikir kalian. Oh, saya bisa pakai PDCA nih untuk menyelesaikan, saya plan dulu nih gitu. Wah, kamu ngerti konsep PDCA? Ngerti, Pak. Saya ngerti bagaimana memanage operasional yang baik. Nah, karena saya udah kuliah S1 manajemen, Pak. Nah, saya layak jadi seorang manajer operasional. Nah, sebenarnya begitu. Ya. Nah, itulah gambaran-gambarannya ya dari